Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan mini riset terhadap UMKM yang memanfaatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sini saya adalah Rizky Adipatria dengan B100190558 dan anggota kelompok lain adalah Rizal Akmal dengan NIM B100190560 dan Ilham Nurhadi B100190582. Ya, kita masuk dengan latar belakang. Dalam kehidupan kita, ekonomi merupakan salah satu aspek yang berperan menjadi tameng kita untuk bertahan hidup. Sebagai contoh, seperti Anda ketika lapar, Anda pasti akan pergi ke toko dan membeli makanan. Itu merupakan kegiatan ekonomi. Karena dalam Anda memberikan uang kepada si penjual, penjual akan memanfaatkan uang tersebut untuk mendapatkan profit yang maksimal dan Anda akan mendapatkan makanan yang mencukupi kebutuhan perut Anda dengan memberikan sejumlah uang. Kita masuk dengan rumusan masalah. Bagaimana cara pelaku usaha ekonomi kreatif mendapatkan profit? Apakah bisa mereka tetap mendapatkan keuntungan ketika negara dihadapkan dengan pandemi seperti saat ini? Ya, ekonomi kreatif itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang merupakan perkembangan dari usaha-usaha yang telah berlangsung dari zaman ke zaman. Ekonomi kreatif itu seperti apa sih? Ya, dalam slide sebelumnya sudah saya memberikan gambaran adalah suatu barang antik yang dijual di salah satu pasar di kota Solo. Nah, itu merupakan salah satu produk dari ekonomi kreatif. Nah, contoh yang lain adalah seperti gambar dari penjual mainan di kanan bawah ini merupakan juga pelaku usaha dari UMKM ekonomi kreatif. Dia menjual mainan khas Solo di tempat wisata, di Keraton Kasunanan. Nah, itu adalah strategi mereka dalam meraup keuntungan, meraup profit. Jadi dia berjualan di tempat wisata karena dalam pariwisata, dalam kegiatan pariwisata terdapat satu unsur yaitu sabta pesona. Nah, sabta pesona itu salah satu unsurnya adalah kenangan. Sebagai contoh, ketika Anda berkunjung ke kebun binatang, kalian pasti akan menemui toko souvenir. Nah, ketika hendak pulang, pasti dalam Anda mengusahakan untuk selalu mengingat perjalanan Anda yang menyenangkan ketika berpariwisata, Anda pasti akan masuk ke toko souvenir tersebut lalu membeli merchandise yang ada. Nah, berhubung Anda mendatangi suatu kebun binatang, yang dijual di toko souvenir tersebut adalah boneka-boneka yang ada di kebun binatang atau mungkin figuran-figuran yang berkaitan dengan binatang yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, seperti ini. Ini adalah mainan yang merupakan mainan tradisional anak-anak Solo. Sebagai contoh gasingan, mungkin ada boneka-boneka topeng-topeng, wayang, dan segala macam. Dan strategi mereka itu adalah strategi yang unik. Karena mereka dalam memanfaatkan sektor wisata ini kebanyakan tidak menggunakan media online yang sebagaimana digunakan oleh online shop penjual makanan atau penjual barang. Tapi pelaku ekonomi kreatif di bidang pariwisata ini justru tidak menggunakan itu. Karena apa? Karena justru bumerang kepada mereka apabila mereka menggunakan Instagram atau mungkin sosial media yang lain. Karena memang salah satu tujuan mereka adalah juga menarik wisatawan ke tempat wisata tersebut. Dan strategi mereka untuk mendulang profit lebih adalah bekerja sama dengan event besar. Sebagai contoh, booth yang ada di gambar kiri atas itu adalah merupakan booth dari pelaku UMKM ekonomi kreatif yang menjual produk yang menggambarkan daerah mereka tempati di event kreatif anak Solo. Mereka menggunakan kerjasama ini untuk mendirikan booth stand dengan sementara waktu ketika berlangsungnya event kreaso ini. Jadi dua event itu dibuat supaya menunjukkan suatu performing art yang ada unsur budaya sehingga
menarik pendatang-pendatang. Jadi ini adalah alasan lain kenapa turis itu datang ke suatu tempat wisata, bukan hanya ingin menyaksikan atau berfoto di tempat wisata tertentu, melainkan juga untuk melihat suatu performing art yang disuguhkan di acara tersebut. Nah, bila pandemi, maka ini tidak akan ada event-event seperti ini. Bahkan tempat wisata pun sepi. Bila tempat wisata ramai di kala pandemi, maka itu akan berpotensi memunculkan suatu potensi untuk penyebaran virus seperti pandemi saat ini. Kalau kita melihat banyak klaster-klaster yang disebabkan oleh sektor wisata, ya itu adalah suatu sebab bila tempat wisata itu dibuka. Maka dari itu dua event, salah satunya event di kiri bawah ini adalah Solo International Performing Art, itu disuguhkan secara virtual. Jadi wisatawan tidak bisa datang ke tempat wisata, sebagai contoh di Beteng Westerberg, yang sebagaimana event itu sering dilaksanakan di situ. Wisatawan tidak bisa datang ke situ karena event ini dilakukan secara virtual, karena untuk mencegah dan memutus tali penyebaran rantai virus ini. Maka dari itu dampaknya adalah toko souvenir ini tidak ada yang membeli barangnya. Nah, kesimpulan. Pelaku ekonomi kreatif memanfaatkan sektor wisata dalam pengambilan profit, seperti yang saya jelaskan tadi. Memanfaatkan suatu kerjasama event dalam memanfaatkan profit atau mengambil profit secara maksimal. Dan pelaku UMKM di bidang ekonomi kreatif tidak bisa meraup keuntungan ketika negara menghadapi pandemi. Nah, menurut saya, hal ini merupakan suatu pembelajaran bagi kita, bagaimana pentingnya faktor kesehatan. Karena apabila kita misalnya dari Sabang sampai Merauke 70% itu tidak sehat, maka yang wisata ya cuma 30%. Dan apabila terdampak pandemi, pasti itu akan terus menyebar ketika orang-orang berdatangan di tempat wisata. Dan alangkah lebih baiknya kita menutup tempat wisata bila kita menghadapi pandemi, supaya apa? Supaya kesehatan cepat teratasi, sehingga orang-orang akan dapat mampu untuk beraktivitas lagi dan berwisata lagi. Itu adalah strategi. Makanya diperlukan adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk menyelamatkan pelaku UMKM dan pariwisata ekonomi kreatif untuk mengatasi keterpurukan pariwisata ekonomi kreatif di masa pandemi. Ya, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.